Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persilakan hamba-Nya untuk membawakan firman. Terima kasih worship leader yang selalu sedia setiap saat, Ibu Gebi Suyana. Dan juga singer yang selalu standby setiap saat ketika dibutuhkan, Ibu Niken, saya biasa panggil Ibu Adit. Tuhan memampukan kalian untuk sedia setiap saat kapanpun dibutuhkan. Mari saudara-saudari, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak saudara-saudari di rumah untuk kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Yesus, Roh Kudus, seperti kami tahu bahwa hari ini Yesus kakak sulung kami sudah naik ke surga dan berpesan bagi kami untuk melakukan hal-hal yang perlu kami kerjakan semasa kami hidup. Namun Tuhan, sebagai manusia kami seringkali lupa, bahkan kami seringkali mengabaikan perintah-Mu. Namun biarlah pada malam hari ini kami disadarkan kembali akan hal-hal yang Kau sudah pesankan kepada kami, supaya kami kembali melakukan pesan-Mu. Terima kasih Bapa, Yesus, Roh Kudus. Dan biarlah setiap telinga yang mendengar terbuka, dan setiap hati menjadi tanah yang baik untuk ditabur oleh firman Tuhan, sehingga setiap orang bertumbuh, berbuah, dan mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, Yesus, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah berdoa dan siap menerima benih firman Tuhan dalam hidup kita, mari berkata amin. Hari ini saya akan mulai dengan tema yaitu pesan Yesus saat Ia naik ke surga dalam kita mengerjakan keselamatan kita sebagai orang percaya. Karena Anda dan saya adalah orang percaya. Nah, saya mengerti hari-hari ini kita juga dalam masa karantina, di rumah melulu, PSBB, nggak bisa kemana-mana, mall tutup, mall yang biasanya megah, meriah, tutup semua. Terus kemudian kita mulai merasa, aduh, hari-hari ini hari-hariku lalui. Dan saudara-saudari kadang-kadang ada yang banyak bilang sama saya, jadi banyak waktu, saking banyak waktunya juga sampai bosen. Ada yang merasa bosan di sini? Ada yang sudah angkat tangan. Tentu yang di rumah juga tidak akan jauh beda, akan merasakan hal yang sama. Saking banyaknya waktu, bangun siang, terus kemudian saking banyaknya waktu kita tidur malam, saking banyaknya waktu kita nonton YouTube, drama Korea, dan berbagai hal yang menyenangkan tentunya. Tetapi ujung-ujungnya kita juga merasa bosan ya begini-begini mulu. Gak bisa ngopi, gak bisa jalan-jalan, gak bisa ketemu hangout sama teman-teman baik. Semua ada batasnya. Jadi saudara-saudari, saya mau berempati karena saya juga mengalami hal demikian. Kena lockdown dan bosan. Dan saya kadang-kadang bertanya, Tuhan, sebenarnya kita ini kalau begini mulu sampai kapan? Kok rasanya waktu ini membosankan dan kemudian rasanya juga hidup ini cuma muter-muter begitu aja. Lalu kemudian ada satu firman datang ke saya, yaitu gini. Di Yakobus 4 ayat 14b. Yakobus 4 ayat 14b bagian B. Saya langsung baca. Kita ganti kata kamu itu dengan nama kita sendiri. Sedang Dani tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidup Dani? Hidup Dani itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya waktu pas baca firman ini jujur nggak ngerti. Seperti uap. Panjang begini uap gimana Tuhan? Uap mah cuma dia cepat bentar habis. Saya nggak ngerti. Saya mulai ngerti ketika saya mulai cari tahu tentang sejarah manusia. Ternyata Tuhan percis ngomong seperti ini kalau kita memahami
konteks besarnya. Saya ajak saudara-saudari untuk travel back in time, untuk melihat sejarah manusia dari sejak pertama kali manusia mengenal yang namanya Mesir dan Firaun sampai nanti kepada hal-hal yang besar berikutnya. Saya ajak saudara-saudari untuk travel back in time. Siapa dia? Tentu kita akan bilang, di Firaun. Iya, Firaun itu adalah penguasa Mesir. Tentu kita sudah tahu, Firaun, ketika zaman Firaun, disitulah zamannya bersamaan dengan Yosua dan juga, maksud saya Yusuf dan juga Musa. Yusuf ada di Firaun, membantu Firaun untuk mengatasi kelaparan. Lalu kemudian sekian ratus tahun kemudian adalah bangsa Israel banyak dan Musa bawa keluar. Tapi sekarang mana Firaun? Gak ada, lenyap. Berikut kita lihat kerajaan berikutnya. Siapa dia? Dia adalah Nebukadnezar, Neo Babilonia. Jadi Babilonia baru. Pada waktu itu yang merebut perkakas-perkakas di rumah Tuhan adalah Nebukadnezar. Dia ada sesudah zaman Salomo, sekian ratus tahun setelah Salomo. Jadi Nebukadnezar ini raja yang begitu agung, dia masuk ke dalam bait suci Allah dan dia membawa perkakas bait suci Allah karena Tuhan izinkan. Karena waktu itu, di zaman itu Israel sudah menyembah Allah lain. Tuhan sakit hati. Jadi Nebukadnezar masuk menyerang, menguasai bait suci dan dia bawa semua kembali ke Babilonia. Disitulah adanya Daniel. Itu bersamaan di zaman Babilonia. Daniel itu 3 kali dia berganti pemerintahan dan Nebukadnezar adalah yang pertama. Kita tahu ceritanya Nebukadnezar jadi gila dan kemudian selanjutnya berganti pemerintahnya tapi pertanyaan saya gini, sekarang mana kerajaan Babilonia? Sudah tidak ada. Berikutnya, kerajaan mana yang menggantikan? Siapa yang tahu gambar ini? Ini adalah Raja Persia pertama, Xerxes atau Ahasiweros, dengan ratunya siapa namanya? Esther. Kerajaan Babilonia dikalahkan oleh Raja Persia Media, yaitu Raja Xerxes. Rajanya kejam. Dan kita tahu waktu itu ada satu film yang luar biasa. Ini bertepatan dengan film yang kita nonton di bioskop. Next. Siapa yang tahu film ini? Spartans. Ya kan? Waktu itu Persia mau masuk ke Greek tapi nggak bisa di Battle of Thermopylae, ditahan sama 300 pasukan pemberani ini yang gitu kan. Nah, itu bertepatan dengan waktunya seperti Raja Persia Media ini, Ahasiweros atau bahasa Inggrisnya Xerxes. Tetapi akhirnya dikalahkan juga, 300 Spartansnya dikalahkan juga. Lalu kemudian baru anaknya Xerxes, penerusnya itu bernama next Cyrus the Great, Darius Agung. Di zaman Darius Agung inilah baru bangsa Israel boleh kembali ke Yerusalem. Kita tahu Zerubabel, kita tahu Zedekia, itu di zaman Darius the Great, Cyrus Agung. Tapi sekarang saya mau tanya, semua yang hebat-hebat itu yang bertata sekian ratus tahun kerajaannya, mana? Lenyap. Semua ada rentang waktunya dari sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sekian beberapa abad, semua lenyap. Nggak heran Tuhan bilang hidup kita adalah seperti uap. Raja-raja yang begitu hebat saja lenyap semua. Kerajaan-kerajaan yang begitu panjang saja lenyap semua. Mana? Lalu kerajaan Persia Media ini digantikan oleh kerajaan apa? Kerajaan ini. Siapa yang nonton filmnya? Alexander the Great. Dia adalah anak dari satu raja Philip di Macedonia. Nah, waktu itu mulai tuh Socrates, Plato, Aristoteles, waktu itu
Athena. Nah itu waktu itu mulainya. Nah mereka kecil tapi bisa menaklukkan kerajaan Media Persia Darius III. Jadi cucunya Darius I. Selesai. Alexander the Great bahkan sampai kepada India waktu itu. Dan dia menguasai dari mulai Itali sampai kepada India. Kalau kita lihat di peta Google, itu besarnya luar biasa. Termasuk Israel, Yerusalem waktu itu dikuasai dia. Sampai kepada Mesir, Libya, sampai di atas daratan Afrika. Besar sekali kerajaan Alexander the Great. Dia ini juga yang membawa namanya kultur budaya Helenistik. Yang kita tahu Plato, Socrates, seperti itu. Pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi sekarang, mana? Dia menguasai seluruh dataran itu. Hanya hitungan sekian belas tahun. Karena memang luar biasa dia sebagai seorang jenderal perang. Tapi sekarang mana? Gak ada. Lenyap. Baru kemudian digantikan lagi. Nah ini baru masuk zamannya Tuhan Yesus. Siapa kenal ini? Ini kerajaan apa? Kerajaan apa? Roma. Di sini saya pilih satu adalah Julius Caesar, Roma. Ketika terjadi perpecahan, ketika Alexander sudah meninggal, terjadi perpecahan di sana sini, kerajaannya pecah semua, Roma bangkit dan Roma mulai menguasai dari mulai Itali semua sampai masuk kepada Yerusalem. Disitulah Tuhan Yesus lahir. Raja Herodes itu kan di bawah pemerintahan Roma. Roma berkuasa sekian tahun ketika Yesus sudah lahir, bahkan ketika Yesus sudah mati oleh pasukan Roma. Ketika Yesus sudah mati pun, sudah bangkit, sudah naik ke surga seperti sekarang, kerajaan Roma itu bertahan sekian ratus tahun, 400 tahun sampai Konstantinopel. Kalau yang nonton film Kingdom of Heaven, oke. Ya, jadi kerajaan yang sudah bertahan sekian ratus tahun, ada kalau nggak salah Roma bertahan 400 tahun. Itu pun sekarang mana? Jadi dari sini saya menyadari bahwa kita kembali ke firman yang pertama. Betul. Hidup Dani, hidup Anda dan saya itu sesungguhnya seperti uap yang sebentar aja kelihatan lalu lenyap. Bagaimana saudara-saudari setelah mengetahui bahwa hidup kita itu sama seperti uap, sebentar aja, gak lama lagi lenyap. Dan bagaimana kita bisa menyadari pentingnya dan berharganya setiap waktu kehidupan kita? Bagaimana? Kerajaan begitu besar saja lenyap, raja begitu hebat saja mati. Lalu kita sama manusia juga akan lenyap juga. Bagaimana supaya kita menyadari berharganya waktu hidup kita? Saudara-saudari, firman Tuhan berkata di Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah Dani menghitung hari-hari Dani sedemikian hingga Dani beroleh hati yang bijaksana. Ajarilah menghitung hari sedemikian sehingga beroleh hati yang bijaksana. Tuhan bilang itu supaya kita ngitung. Yuk kita ngitung. Berapa usia kita sekarang? Berapa usia Anda sekarang? Saya 39. Anda? Usia berapa kita ingin Tuhan panggil? Saya pilih 77. Biar sempurna. 77. Anda? Kalau Tuhan izinkan hidup sampai usia berapa Anda mau baru Tuhan panggil? Okay. Berapa sisa waktu hidup saya? 77 dipotong 39, sisanya tinggal 38. Berarti saya ini sudah melewati setengah dari hidup saya. Menuju 77. Sudah setengah. Makanya ubannya di kiri dan di kanan.
Sudah setengah nih. Kalau main bola ini udah half time. Udah babak kedua dan udah menit ke 46. Itu kalau main bola. Bagaimana saudara-saudari? Tinggal sisa berapa lagi waktu hidup Anda sebelum lenyap? Lalu, apa yang mau kita lakukan dengan usia yang masih ada? Apa yang mau Anda lakukan dengan usia Anda yang masih ada? Dengan begitu kita akan jadi bijaksana. Oh iya, waktu saya itu betul-betul berharga ya. Waktu hidup saya itu betul-betul berharga. Oke, sekarang kena PSBB, kena karantina, banyak waktu. Siapa bilang banyak waktu? Pikir lagi. Siapa bilang banyak waktu? Pikir lagi. Saya tinggal setengah hidup saya. Anda gimana? Siapa bilang banyak waktu? Lalu mau kita isi apa? Apakah kita hanya sibuk untuk urusan dunia? Peluang ini, seperti saya suka ngejar peluang. Peluang itu, bisnis ini, bisnis itu, kerjaan ini, kerjaan itu, ngelamar lagi. Ataukah kita hanya sibuk dengan drakor ini, drakor itu, sibuk dengan WA ini, WA itu, IG ini, IG itu, liatin update status orang. Lagi ngapain dia? Kayaknya hidupnya lagi enak dia ya. Lalu kemudian apakah kita isi dengan nonton ini, nonton itu. Kongko ini, kongko itu. Well, kalau itu yang jadi pilihan kita, ya bersiap. Setiap waktu hidup kita berkurang waktu demi waktu. Supaya kita jadi bijaksana. Lalu gimana dong? Emang gak boleh? Keputusan di tangan kita masing-masing. Boleh atau tidak? Mau apa tidak? Tapi ada satu hal. Gini. Problem dengan orang-orang percaya Yesus. Saya diingatkan Tuhan ini. Yang pertama, terlalu sering dengar perintah Tuhan, tetapi belum mengerjakan perintah itu. Benar atau benar banget? Ada yang begini, benar banget. Terlalu banyak dengar perintah Tuhan, tapi belum mengerjakan perintah-perintah itu. Langsung ada yang begini. Itu problem pertama. Problem kedua, terlalu banyak pengalihan, sibuk, terus udah gitu merasa kekurangan waktu. Gua saking sibuknya nih, kok kurang waktu. Ada yang langsung malu-malu. Tapi memang itu adalah problem-problem orang-orang percaya, termasuk saya. Dan yang ketiga, merasa cukup selamat aja. Padahal sesungguhnya miskin harta di surga. Ucapan yang paling sering kita dengar, yang penting selamat. Nyampe sana baru nyesel. Ada yang mengut-mengut. Karena waktu pas dilihat, ternyata sampai sana cuman rumah pohon. Ternyata waktu pas dilihat, sampai sana cuman satu kamar dengan satu meja kayak rumah kos dan satu tempat duduk beserta pensil dan meja tulisnya. Well, itulah problem orang-orang percaya, termasuk kita dan saya. Lalu gimana dong? Ini kan dengar khotbah, bukan dengar problem. Tujuan saya, tadi saya sudah bertanya juga sama Roh Kudus, saya mesti bawakan apa? Roh Kudus bilang, di dalam hati saya, sadarkan mereka bahwa waktu hidup sungguh berharga. Kerajaan sebesar apapun ujungnya lenyap.
apalagi engkau. Lalu ketika nanti masuk ke kekekalan, apa yang kau persiapkan? Engkau tidak akan lewat 100 tahun. Silakan masing-masing boleh beriman, pilih. Mau sampai umur berapa? Potong sama umur sekarang. Itulah sisa waktu kita. Dan mau kita buat apa? Tuhan ingatkan untuk kita sadari itu dulu. Betapa berharganya waktu sekarang ini menuju kepada kekekalan. Karena kita orang percaya kalau langsung dengar firman udah baal. Udah sering dengar. Makanya harus dibukakan kesadarannya dulu, baru kemudian firman itu ditabur. Ibarat tanah dibajak dulu dengan pujian, penyembahan, dengan sudut pandang yang lain, baru kemudian benih ditabur. Sehingga baru masuk ke dalam tanah karena gembur dan mulai bertumbuh. Jadi saudara-saudari, hitung waktu hidup Anda. Dan apa yang mau Anda buat dalam waktu hidup itu. Karena semuanya akan berpulang kepada apa yang dikumpulkan di surga nantinya. Nah, karena waktu hidup sedemikian berharga dan kita sudah harus memilih kita mau ngapain aja, saya ada cerita gini. Ini akan menggambarkan tentang hubungan Bapa, terus kemudian kita sebagai anak. Saya pernah sekolah di luar negeri dan waktu itu ayah saya sama ibu saya mengirim saya untuk belajar mandiri ke negeri jiran. Nah, di negeri jiran itu saya harus urus hidup saya sendiri, kemudian saya mesti belajar dan saya juga mesti harus bergaul dengan teman-teman yang baru yang saya juga nggak kenal dari mana, dari berbagai negara. Dan tiba waktunya sekali waktu ibu saya datang sama adik saya si Eni. Datang terus kemudian bilang gini, ngapain aja kok di sini? Coba dong lihat dong, ajakin jalan-jalan dong. Udah, ajak jalan-jalan pergi ke KL Tower dan sebagainya semua, kasih lihat kampus dan sebagainya semua. Dan ibu saya bilang gini, boleh juga ya kamu mandiri juga ya. Terus gimana kamu bergaul? Ya bergaul dengan orang-orang yang saya pilih lah. Ada juga sih anak-anak yang gak benar, tapi saya mulai jauhin. Karena kan saya tahu tujuan saya. Setelah mereka udah mau pulang, ibu sama adik saya bilang gini, belajar yang baik ya, cepat lulus, balik ke Jakarta untuk nanti meneruskan kehidupan di Jakarta. Berteman yang baik dan pilih teman baik-baik supaya jadi orang benar. Mungkin salah kali waktu itu ya. Tapi suruh jadi orang benar gitu kan. Nah, waktu ibu saya sudah pulang, saya kan tetap masih ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah, saya ingat pesan ibu saya untuk saya pilih teman-teman yang baik dan melanjutkan studi. Jadi dalam waktu singkat, saya 1,5 bulan selesai kuliahnya dan bisa balik ke Jakarta. Nah, ini saya ceritain untuk apa? Karena gini, sama seperti Bapa kita di surga juga mengirim Yesus ke dunia untuk kasih pesan setelah menebus, kasih pesan sama kita, yaitu pesan-pesan khusus sebelum Yesus naik. Supaya apa? Kita ini yang lagi di kos-kosan di dunia ini, kita ini yang lagi di kos-kosan alam dunia ini, mempersiapkan diri sebelum kita kembali ke rumah Bapa kita di surga. Kita punya pilihan. Mau berteman sama orang benar, mau berteman sama orang gak benar. Kita punya pilihan. Saya juga punya pilihan waktu itu, mau main-main terus gak lulus-lulus kuliahnya, atau saya lulus secepatnya dan kembali ke Indonesia. Dan saya memilih untuk cepat lulus supaya cepat balik. Kita juga punya pilihan. Mau berteman sama teman yang baik atau yang buruk? Mau diisi apa waktu-waktu kuliah? Apakah malas-malesan ataukah nilai yang baik supaya kita bisa dapat ilmunya? Setiap kita punya pilihan. Sama. Anda dan saya pun punya pilihan. Apakah kita mau menjalani hidup kita gitu-gitu aja, atau kita mau menjalani hidup kita yang nggak bisa kembali lagi dan sebentar saja lenyap, dan kita menjalani dengan sebaik mungkin? Yang mana yang kita pilih?
Setiap orang tua pasti memberi nasihat yang baik sama anaknya, supaya si anaknya berhasil. Tetapi kalau si anaknya memilih keliru dan gak lulus-lulus kuliahnya, tanggung jawabnya di orang tua atau di anak? Tentu di anak. Siapa juga pasti bisa jawab. Nah, si anak juga mesti memilih apakah dia nurut sama orang tuanya sesuai dengan nasihat orang tuanya, atau santai, masih ada waktu, orang tua beresin biaya kuliah, ayo mah enjoy aja. Tapi sebenarnya kita harusnya kembali kepada apa yang sudah orang tua pesankan, supaya hidup kita bisa lebih baik dan beruntung. Ada amin? Ini firman nasihat untuk para anak-anak yang mau pergi keluar sana dan belajar. Langsung ada yang angkat tangan. I am. Dan ini juga firman untuk para orang tua dalam menasehati, sehingga anak-anaknya bisa nurut juga. Jadi berikan nasihat yang baik untuk masa depan anak-anak kita. Ada amin? Dan persiapkan juga semuanya. Lalu apa yang kakak sulung kita pesankan sebelum ia naik ke surga pada waktu itu? Mari kita sama-sama melihat firman-Nya, tetapi bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk kita introspeksi diri. In, berarti ke dalam, bukan out. In, ke dalam, introspeksi diri. Apakah saya, Dani, teman-teman yang lain silakan sebut nama, sudah melakukannya? Kalau belum, bagus. Firman itu adalah untuk dirimu dan juga diriku. Jadi mari kita lihat kembali apa pesan Yesus sebelum dia naik ke surga. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman ini adalah untuk introspeksi diri. In, ke dalam, itu ke diri kita sendiri. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudari, sudahkah Anda membaptis orang? Saudara-saudari, apakah Anda sudah menjadikan segala bangsa murid Kristus? Balik dulu. Kalau belum, itulah kita mesti introspeksi diri. Masih Matius 28 ayat 19. Kalau belum, itulah kita mesti in. Tapi kan saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pendeta. Emang dibilang pendeta doang yang boleh baptis? Enggak. Jadi, ayo, kalau belum, ini yang kita mesti lakukan. Menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepadamu, Dani. Tuhan suruh kita ngajar. Di gerbang pujian Tuhan sudah banyak sekali kasih pengajaran. Dan pengajaran itu apakah Dani ajarkan kepada orang lain? Apakah Dani membimbing orang-orang lain untuk mengerti jalan Tuhan? Apakah Anda mengajarkan yang sudah Anda terima kepada orang-orang di sekitar Anda? Atau cuma disimpan sendiri? Yesus bilang, ajarlah mereka, ajarlah teman-temanmu melakukan segala sesuatu yang sudah Yesus dan Roh Kudus perintahkan kepadamu. Bukankah ini cuma tugas pengajar? Kata siapa? Tugas you and me and everyone. Bukan tugas cuma Wendy, enak aja. Tugas you and me and everyone. Ada amin? Sudah belum? Kalau belum, ini mesti dilakukan. Dan ketahuilah, aku menyertai Dani senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan sempurna senantiasa. Tadi Yana aja nanya Roh Kudus nyanyi apa ya? Yana dikasih remanya, langsung dikasih nyanyiin. Begitu menyentuh. Itulah penyertaan Tuhan yang sempurna. Ini baru pesan di bagian pertama. Ada lagi pesan di bagian berikutnya. Mari kita buka. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Sekali lagi ini adalah
introspeksi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Stop dulu, satu persatu. Sudahkah kita pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik kepada segala makhluk? Saya seluruh dunia sih belum, kalau jalan-jalan seluruh dunia mau. Bagaimana Anda kalau secara jujur? Tentu maunya jalan-jalan ke seluruh dunia kan? Bagaimana tentang memberitakan Injil kepada orang-orang atau makhluk yang memang belum menjadi anak manusia? Apakah mau juga? Mampukan saya Tuhan, mampukan kamu juga. Berikut, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perkara percaya atau tidak itu adalah perkara pilihan orang tersebut. Dia tidak percaya, ya dia yang harus memutuskan buat hidupnya. Pilihan kita adalah hanya mengabarkan. Saya banyak kok cerita tentang kerajaan Allah, tentang mengikut Yesus dan mengerjakan keselamatan, ditolak orang, banyak kok. Banyak yang gak percaya juga, terutama dari orang-orang yang sudah merasa kenal Yesus, sudah merasa hidup benar, banyak kok. Tapi pilihan saya adalah cuma mengabarkan, gak maksa. Dan saya beruntung, saya mengenal jalan kebenaran di dalam roh dan juga dalam kebenaran. Sehingga firman itu bukan teori, firman itu dilakukan dan itu yang memberkati hidup saya. Bagi mereka yang tidak percaya, ya gak apa-apa juga pilihannya. Tapi bagaimana Anda? Apakah Anda memberitakan Injil, kabar baik bagi setiap makhluk? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, inilah yang akan kita mesti lakukan. Karena ini yang memang Tuhan sudah pesankan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai saya yang percaya. Dan ia akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Dan ia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Berikut. Dani akan memegang ular, dan sekalipun Dani minum racun maut, Dani tidak mendapat celaka. Dani akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya punya kesaksian satu gini. Sekali waktu kungkung saya, kakek sakit, tidak bisa jalan, tidur di ranjang. Berhari-hari tidur di ranjang, selalu komplain sakit. Terus kemudian waktu itu saya sudah kenal kuasa Roh Kudus tapi belum di gerbang pujian. Saya datang ke rumah di Green Garden. Saya tanya, gimana kondisinya? Masih sakit di ranjang. Ya udah, setelah makan malam saya masuk dan puji Tuhan, saya bilang sama Kungkung, boleh nggak saya berdoa? Boleh. Boleh kita berdoa? Oke. Kungkung bukan orang yang percaya, masih belum bahkan. Tetapi waktu itu ada kesempatan saya berdoa dan saya mengangkat tangan, bernyanyi bersama Siska. Entah bagaimana tangan itu seperti kayak ada getaran, dingin. Tangan itu dingin. Setelah tangan itu dingin, terus kemudian saya urapi, nggak berani jidat sih, kungkung gitu kan, nggak berani gue. Jadi urapinya langsung di pinggang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kungkung percaya saja akan sembuh dan sudah sembuh dan bangkit dalam nama Yesus. Itu tangan lagi dingin. Padahal badan biasa aja, tangannya dingin. Selesai, aduh saya bilang, kok nggak kejadian apa-apa ya? Kungkungnya nggak langsung bangkit kayak di Benihin punya acara gitu kan. Kan pengennya langsung bangkit, langsung berjalan gitu, pengennya begitu. Enggak, biasa aja. Ya udah, Kung tidur lagi ya, Dani pulang ya. Ngai oi cone. Oke. Nah, akhirnya saya pulang gitu kan. Ketika saya pulang besok paginya lagi di kantor. Tulilit. Ya, halo. Dan, ini Bopo. Nenek. Itu kungkumu jalan. Tadi pagi bangun sendiri, jalan. Bobo sampai kaget, kok bisa jalan? Saya bilang, puji Tuhan, Bo. Itulah namanya Tuhan Yesus punya kuasa. Roh Kudus yang punya kuasa untuk memulihkan. Jadi gimana? Udah mau terima Yesus belum? Waduh, kayaknya masih keras hati. Waduh, ya udah. Jadi saya mau bilang bahwa memang di tangan orang percaya ketika diletakkan itu ada kuasa.
terutama ketika engkau sudah merasakannya. Tentu rasanya bisa beda-beda, bukan yang panas, yang dingin. Prinsipnya ada kuasa. Saya bukan dokter. Dokter pun sudah melihat ini kejepit sarafnya. Tapi jalan besoknya. Saudara-saudari, bukankah kita sudah tahu firman ini? Sudah banyak kali kita baca. Pertanyaannya bukan tahu, bukan baca. Sudahkah melakukan apa yang kita tahu dan apa yang kita baca? Kalau belum, saatnya kita melakukannya. Oke. Nah, saudara-saudariku, ini pesan-pesan Yesus bahwa orang dunia itu perlu melihat kuasa. Karena kalau enggak, sama aja lu ngomong aja. Lah udah lihat kuasa aja masih perlu didoakan, apalagi cuma ngomong doang. Gak bisa. Kita itu kenapa Tuhan kasih kuasa? Untuk menunjukkan bahwa ada yang lebih berkuasa daripada situasimu. Ada yang lebih berkuasa daripada sakit penyakitmu. Ada yang lebih berkuasa daripada kondisimu, yaitu namanya kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari, Anda yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, sudah menerima pengurapannya, sudah diberikan otoritas, sudah mempraktekkan sejauh mana? Kadang-kadang saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya doakan, saya imani, perihal nanti gimana jadinya urusan Tuhan ya, bukan urusan saya. Karena kuasanya kuasa Tuhan. Tapi yang repot kan gini, Tuhan, saya tahu sih ada firman-Nya, masalahnya lakukan gak ya? Itu yang repot. Harusnya kita lakukan saja. Karena itulah pesan Tuhan buat kita semua. Berikut. Markus 16 ayat berikutnya. Sudah? Oke. Nah, sesudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Mereka murid-murid memberitakan Injil. Bagaimana kita? Bagaimana Anda dan saya? Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bukan Anda doang yang bekerja, bukan saya doang, tapi Tuhan turut bekerja dengan meneguhkan tanda-tanda yang menyertai kita semua. Ada amin. Lakukan saja bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Ada amin. Mari lakukan bagian kita. Ini baru pesan babak yang kedua. Ada lagi pesan babak yang ketiga. Lukas 24 ayat 49. Kenapa ada orang percaya Yesus tapi satu punya kuasa, satu tidak? Kenapa ada orang percaya Yesus satu penuh keberanian, satu penuh ketakutan? Mengapa ada orang percaya Yesus bertahun-tahun tapi satu tanda mujizat pun dia tidak pernah lihat ataupun alami, apalagi lakukan? Why? Juru selamatnya sama, Alkitabnya sama, mungkin gerejanya juga sama. Tapi kenapa satu punya kuasa, satu tidak? Kenapa satu menerima mujizat, satu tidak? Mengapa satu melakukan banyak perkara, satu tidak? Why? Salah satu jawabannya ini. Dan aku, yaitu Yesus, akan mengirim kepada Dani, yaitu kepada kita semua, apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Bapa yang ada di surga. Tetapi Dani harus tinggal di kota ini sampai Dani diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kekuasaan ini apa ya? Ini adalah kuasa Roh Kudus. Murid-murid ketika Yesus tinggalkan itu belum punya kuasa. Murid-murid baru punya kuasa menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata yang buta, mengusir setan-setan lebih banyak ketika Roh Kudus sudah turun ke atas mereka. Jadi diperlukan kuasa Roh Kudus. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, seseorang boleh ngomong dalam nama Yesus, tapi dia mundur dalam nama Yesus. Nah, repot kalau gitu. Tapi kalau dengan kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus yang sama, kuasa itulah yang bekerja. Karena itulah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi kita mesti menerima kuasa itu. Yaitu kuasa Roh Kudus.
yang mana sudah dicurahkan dan terus diperingati pencurahannya. Dan kita lihat hamba-hamba Tuhan besar menyembuhkan orang sakit, bahkan yang sudah kritis pun bisa sembuh. Sampai dokter bingung, kok bisa sembuh ya? Ini sakit kanker, ini sakit kanker otak, ini HIV, ini harusnya mati, ini gini, kok sembuh ya? Itu karena kuasa Roh Kudus. Medis pun mengkonfirmasi bahwa itu adalah keajaiban. Sudahkah Anda dan saya terima kuasa Roh Kudus? Bagi Anda yang sudah mengucap syukur, sudah saatnya Anda melakukannya. Sudah saatnya Anda mendoakan orang, menumpahkan tangan di atas mereka dan melihat hasilnya. Bagi yang belum, nggak apa-apa, belum terlambat. Minta kuasa itu sampai Roh Kudus turun dan diam di dalam diri kita dan praktek. Sehingga ada kuasa. Karena tanpa kuasa, teori, teologi, tololgia, harusnya kan kuasa. Karena firman Allah bukan perkataan saja, tetapi firman Allah adalah kuasa yang dinyatakan. Karena firman itu tidak terdiri dari perkataan saja, tetapi dari kuasa yang dinyatakan. Ada amin? Terima kuasa itu. Tuhan suruh kita menunggu dan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Waktu itu sudah nunggu. Kalau sekarang memang sudah Roh Kudus dicurahkan, sudah berkali-kali, kuasa itu sudah ada pada diri kita. Apalagi anak-anak Tuhan yang diurapi. Ada amin? Itulah kenapa sih kok ada pengurapan rebah-rebah, jatuh-jatuh gitu, atau sampai gimana? Kenapa sih begitu? Saya mau bilang satu gini, sebelum saya di gerbang pujian pun saya sudah dalam satu gereja yang percaya akan kuasa urapan Roh Kudus. Orang sering ngeledek, ngapain hamba Tuhannya rebah-rebah, jatuh-jatuh begitu? Dia kagak tahu. Justru itulah kuasanya. Karena ketika Roh itu dicurahkan masuk dalam hidup kita, itulah ada powernya untuk mengadakan mujizat. Tanpa itu, yang normal-normal itu, ya gitu. Cuman tahu teorinya, tapi nggak ada kuasanya. Jadi ketika Anda menerima pencurahan Roh Kudus, sebetulnya kuasa itu sedang dialirkan kepada Anda dan saya, dan itulah yang memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan mujizat, menyembuhkan yang sakit, mendoakan, dan ada kuasa keluar dari perkataan kita. Ada amin? Ini baru yang ketiga, pesan Tuhan Yesus. Yang keempat, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Di sini saya minta kita semua menggunakan nama kita. Waktu itu Yesus berkata kepada Petrus, anak Yohanes, tapi hari ini Roh Kudus berkata kepada dirimu, anak ayahmu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Dani, anak Richard, apakah Dani mengasihi aku Yesus lebih daripada mereka ini? Jawab Dani kepada Yesus, benar Tuhan. Dani tahu, benar Tuhan, engkau tahu bahwa Dani mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Dani, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya, kepada Dani untuk kedua kalinya, Dani anak Richard, apakah Dani mengasihi aku Yesus? Jawab Dani kepada Yesus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa Dani mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Dani, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepada Dani untuk ketiga kalinya, Dani anak Richard, apakah Dani mengasihi aku? Maka sedihlah hati Dani. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah Dani mengasihi Yesus? Dan berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa Dani mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Dani, gembalakanlah domba-dombaku. Itu adalah pesan Yesus untuk Dani dan juga untuk kita semua. Tapi timbul pertanyaan, apakah semua harus jadi gembala? Apakah semua harus jadi pendeta? Apakah semua tugasnya sama? Tentu tidak sama. Masing-masing orang punya
panggilannya. Tetapi kepada para gembala, hai para gembala panggilan Tuhan, baik engkau pria, baik engkau wanita, baik engkau aktif maupun belum aktif lagi, ingat, Tuhan bukan berkata kepada Petrus, tapi Tuhan berkata kepada diri kita, kepada dirimu yang sudah menerima panggilan sebagai gembala. Apakah engkau mengasihi Yesus? Jikalau jawabmu iya, aku mengasihi Yesus, gembalakanlah domba-dombanya. Sudahkah para gembala menggembalakan domba-domba Yesus? Jangan lalai. Cari yang hilang. Perhatikan yang butuh perhatian. Beri makan firman kepada yang kurus kering. Bimbing mereka supaya kita menggenapi panggilan kita seperti Yesus pesankan. Karena ini semua mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Ada amin saudara-saudari? Jadilah orang percaya yang terima perintah Tuhan dan lakukan. Jangan jadi orang percaya cuma terima perintah doang dan tidak melakukan. Berikut. Oke, itu sudah ya. Nah, saudara-saudari, penutup dari saya, waktu hidup kita sangat berharga karena tidak akan kembali lagi. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang menentukan apa yang kita isi di surga. Makanya Yesus berkata di Matius 6 ayat 19. Janganlah Dani mengumpulkan harta di bumi saja. Saya boleh tambahin dikit. Di bumi ngengat dan karak merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Pause dulu. Apa maksudnya ngengat? Saudara-saudari, kita beli apapun barang, beli handphone, hari ini beli, 2 tahun lagi coba lihat, makin lemot gak? Tambah lagi 2 tahun, 4 tahun, coba lihat masih bisa dipakai gak? Gak bisa. Out of date, itu namanya ngengat. Beli mobil, 5 tahun masih enak dipakai, coba 10 tahun. Coba 20 tahun. Itu namanya ngengat dan karat merusakkannya. Ada namanya depresiasi, ada namanya penurunan nilai, ada namanya fungsi yang habis. Itu namanya ngengat dan karat merusakkannya. Beli baju pun demikian. Beli apapun demikian. Dan yang pernah kecurian, saya pernah kecurian, dulu zaman kecil kecurian Game Boy. Anda mungkin yang pernah kecurian, handphone diambil orang. Anda yang pernah kecurian apapun, semua itu bisa dicuri. Karena ada pencuri yang bisa mencurinya. Kalau yang pernah kecurian pasti ngerti sakitnya ketika barangnya hilang. Makanya kata Tuhan, jangan kita hanya mengumpulkan harta di bumi. Dan di bumi apapun yang kita kumpulkan, itu akan berkurang nilainya, bahkan bisa dicuri. Berikut. Sebab itu aku, Yesus ini yang ngomong, menasihatkan kamu, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Oh bukan, sebab itu aku. Tunggu, ini masih Matius 6 ayat 19. Oke, pause dulu sini. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita taruh di bumi bisa habis nilainya. Mengapa kita nggak cari tempat yang tidak bisa habis nilainya? Yaitu mengumpulkan harta. Selain di bumi, kita kumpulkan di mana? Siapa di sini yang sudah tahu, sudah pernah dibukakan tentang kota-kota di kerajaan surga? Dan sudah tahu apa yang sudah Anda kumpulkan di sana? Puji Tuhan, sudah banyak yang tahu. Dulu saya pernah bilang gini, Tuhan katanya di surga ada rumah. Emang saya bisa lihat? Saya belum kenal pelayanan gerbang pujian. Ternyata bertemu dengan pelayanan ini dan segala sesuatu itu dikumpulkan di surga dan bisa diverifikasi oleh pelihat-pelihat Tuhan atas seizin otoritas. Jadi saudara-saudari, ya apa sih yang dimaksud mengerjakan keselamatan? Mengerjakan keselamatan adalah mengerjakan bagian kita sesuai panggilan dan mengumpulkan hasilnya
untuk di surga. Sama kayak orang bilang gini, merdeka. Masa dari zaman dulu merdeka melulu? Ya kagak kan? Makanya di Indonesia bilang mengisi kemerdekaan. Masa kita dari zaman tahun 1945 merdeka mulu? Merdeka itu adalah keselamatan. Mengisi kemerdekaan itu adalah mengerjakan keselamatan. Kalau Anda paham perumpamaan ini, pasti paham yang saya maksud mengenai mengerjakan keselamatan. Sedih jika suatu bangsa hanya cerita merdeka tapi susah hidupnya. Berarti dia gak kerjaan apa-apa. Sedih ketika seseorang percaya Yesus diselamatkan tetapi tidak melakukan mengerjakan keselamatannya. Karena dia tidak mengumpulkan apa-apa di surga. Dan yang lebih sedih lagi, ketika dia sampai di sana dia baru syok. Cuma rumah pohon. Setelah sekian tahun mengikut Yesus, rajin rutin ibadah, cuma rumah pohon. Sedih. Dan itu kekal. Nggak bisa diulang. Jadi makanya, mari selain kita mengerjakan bagian kita di bumi, kita juga mengerjakan apa yang Tuhan sudah perintahkan supaya kita mengumpulkan harta di surga. Firman-Nya Anda sudah tahu. Sekarang yang saya mau tahu adalah melakukannya. Bukan taunya, tapi melakukan apa yang kita tahu. Ada amin? Berikut. Oke. Tadi ada pertanyaan begini. Apakah setiap orang harus jadi pendeta? Apakah setiap orang harus jadi gembala? Apakah setiap orang harus jadi seperti orang lain? Apakah setiap orang harus ikut sekolah teologi ya? Punya gelar, baru bisa melayani Tuhan? Tidak demikian. Siapapun yang melayani Tuhan adalah hamba Tuhan. Pendeta adalah gelar akademisi. Tetapi hamba Tuhan bisa mulai dari orang sederhana yang mau melayani Tuhan di dalam ruangan ini. Yang datang untuk menyanyi, yang datang untuk jadi WL, yang datang untuk jadi cheerleader, yang datang untuk urusan broadcaster, yang datang untuk main gitar. Hari ini performance yang sudah kita tunggu-tunggu dari sekian lama, main gitar. Langsung ada tepuk tangan, praise the Lord. Praise the Lord of my soul. Gitu ya. Ya kan? Dari dulu saya dorong-dorong suruh maju ke depan, gak mau dia. Hari ini mau gak mau, karena gak ada pemusik yang lain. Hamba Tuhan juga termasuk orang yang mengerjakan bagian-bagian seperti multimedia. Prinsipnya melayani Tuhan yang hidup. Termasuk mengabarkan Injil. Nah, yang saya mau bilang adalah, saudara-saudari, tidak semua orang harus menjadi seperti orang lain. Tapi setiap kita punya panggilannya masing-masing. Makanya dikatakan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa panggilan yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Apakah jadi jemaat aja tiap minggu? Datang ke gereja, sekarang gereja tutup lagi. Belum boleh buka. Apakah cuma jadi konsumsi saja setiap kali? Dengar firman, oke, pulang damai. Minggu depan begitu lagi. Apakah itu doang panggilan hidup Tuhan dalam hidupmu? Tidakkah engkau ingin mengetahui panggilan Tuhan dalam hidupmu? Nah, kita lanjut lagi. Apa panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita? Ayat berikutnya, Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Tuhan sudah menetapkan ada panggilan. Kalau dalam bahasa kerjaan itu namanya posisi, bukan peran, lebih tepatnya peran. Nah, Tuhan sudah menetapkan peran-peran tertentu dalam melayani Tuhan. Yang mana peranmu? Aduh, saya nggak tahu. Makanya cari tahu. Kalau nggak tahu, cari tahu. Jangan tidak mau tahu. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik
rasul-rasul, berarti ada rasul. Maupun nabi-nabi, udah 2 nih. Baik pemberita-pemberita Injil, ini penginjil nih, udah 3 nih. Maupun gembala-gembala, udah 4 nih. Dan pengajar-pengajar, 5 peran, 5 jawatan, 5 peran yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan sesuai jawatan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sederhananya, yang mana dari 5 yang merupakan peran Anda? Yang mana dari 5 yang merupakan panggilan Tuhan untuk hidup Anda? Tanpa mengetahui itu, Anda akan jalan ke kiri dan ke kanan, gak tahu dan gak akan bisa melihat apa yang baik. Karena bingung. Tapi dengan mengetahui itu dan fokus pada panggilan itu dikerjakan, jawatan itu dilakukan perannya, Anda akan melihat buahnya. Saya selalu bersyukur dan selalu mengucap syukur. Saya menemukan panggilan Tuhan dalam hidup saya sebagai seorang gembala. Dan saya kerjakan sebisa saya mampu dan Tuhan yang memberi kekuatan. Dan saya selalu bersyukur ketika melihat jiwa-jiwa datang, jiwa-jiwa dipulihkan, orang nambah, sedih juga kalau orangnya gak nambah, apalagi kalau kurang, apalagi ada yang belok kiri. Itu saya sedih. Tiap kali ada yang belok kiri saya tanya, kenapa belok kiri, kok gak kanan? Jadi saya bersyukur kalau melihat pertambahan jiwa-jiwa yang Tuhan bawa ke dalam rumah Tuhan. Dan dimanapun rumah Tuhan yang ada. Yang penting orang ini dari tadinya gelap jadi terang, dari tadinya ngawur jadi lebih benar, dari tadinya suam-suam kuku jadi berapi-api. Dan saya selalu bersyukur melihatnya. Rasa syukur itu ada dalam hati dan tidak bisa dinilai dengan uang. Bagaimana Anda? Kalau Anda tahu panggilan Anda pasti akan mendapatkan rasa puas itu ketika melihat buah dari pekerjaan yang dilakukan. Gampang gini, kalau kita kerja sama orang, kemudian bos tugasin sesuatu dan kita bisa melakukannya dengan baik, bos akan puji, kasih naik gaji, kasih bonus. Kita puas, bos puas. Tapi bagaimana kalau kita masuk kerja, kita nggak tahu kita suruh ngapain, pokoknya masuk aja tiap hari. Bosnya juga bilang, ini orang kok nggak tanya ya suruh ngapain ya, tiap hari cuman absen bos, absen bos, absen bos, tapi nggak ngapa-ngapain. Gimana bisa ada kepuasan dalam bekerja? Bagaimana bisa ada bonus dan kenaikan? Lah nggak tahu ngerjainnya apa. Bisa paham perumpamaannya? Jadi saudara-saudari, cari, kejar panggilan. Cari dulu. Sudah ketemu, dikonfirmasi dengan nabi, dikonfirmasi dengan pelihat, 2-3 orang pelihat confirm, dapat pernyataan dari Tuhan confirm, kejar, lakukan, kerjakan. Akan ada sangkal diri, pikul salib, akan ada kesulitan, akan ada problem yang dihadapi. Tetapi itu semua akan bisa dilalui. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai dan memberi semua dukungannya. Beda, orang yang mengerjakan sesuai panggilannya itu diperlengkapi Tuhan dengan semua yang dia perlukan. Seperti saya tidak bisa main musik. Saya cuma penikmat musik. Suara saya saja pales. Tapi di sini ada yang bisa main gitar, Marfil. Ada Yana yang bisa WL dan sebagainya semua. Akan diperlengkapi. Dulunya tidak ada. Tapi Tuhanlah yang memperlengkapi semuanya. Yang penting diri kitanya mau menjalaninya. Saya mengerjakan panggilan saya sesuai panggilan seorang gembala, saya kerjakan. Dan Tuhan yang membawa orang-orang lain juga untuk bekerja bersama-sama. Bagaimana kalau saya keluar dari panggilan? Saya tiba-tiba mau ganti jangan gembala. Apa ya? Ini aja penginjil, jalan-jalan. Belum tentu Tuhan kasih penyertaannya. Saya sudah pernah melihat. Saya cerita tapi tidak cerita nama. Seorang hamba Tuhan dahsyat luar biasa ketika dia jadi seorang penginjil. Sakit sembuh, lumpuh jalan, buta melek, luar biasa ketika dia jadi seorang penginjil. Namanya benar-benar kesohor. Sayangnya, seinformasi yang saya dapat, harusnya jadi penginjil, jadi gembala.
buka gereja, jadi gembala, terus kemudian menggembalakan. Sayangnya stuck. Pelayanannya stuck. Tidak bisa lebih maju lagi. Ada beberapa cabang tapi stuck. Tidak bisa jadi besar sekali. Stuck. Jadi kembali, kita harus tahu panggilan di mana Tuhan panggil dan berjalan di dalamnya. Nanti Tuhan yang akan memperlengkapi semua. Nggak usah pakai kekuatan kita. Apakah Anda berjalan sesuai panggilan Anda? Jangan-jangan belum nemu lagi. Cari, jalani, kerjakan keselamatan. Saya mau tutup dengan satu cerita. Tadi kan cerita yang stuck. Ada satu cerita, dia seorang penginjil. Dia tahu panggilan dia penginjil. Ketika dia menginjil, dia anak muda, 2-3 tahun di atas saya lah. Ketika dia menginjil ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, itu semua dia keluarin dana sendiri. Dia menginjil, membawa KKR rohani di lapangan-lapangan terbuka di desa-desa, kabupaten-kabupaten seperti itu. Pekerjaannya luar biasa, Tuhan perlengkapi. Yang datang ratusan ribuan anak muda, mencurahkan Roh Kudus. Dan kemudian dia diminta untuk jadi gembala. Kenapa? Karena pekerjaan dia diberkati Tuhan, dananya kuat, dia diminta untuk jadi gembala. Untuk apa? Mungkin jadi donatur kali ya. Tapi dia dengan sopan dia bilang begini, jangan. Tuhan panggil saya sebagai seorang penginjil, saya tetap akan jadi seorang penginjil. Seperti yang Tuhan panggil. Saya tidak perlu posisi gembala, saya tidak perlu itu karena itu bukan panggilan saya. Dia tetap berjalan sesuai tracknya, sesuai panggilannya. Apa yang terjadi? Semakin dahsyat orang yang Tuhan pakai, semakin banyak orang yang datang dan bertobat dan semakin banyak KKR yang terjadi. Dan hidupnya semakin Tuhan bawa terbang tinggi. Saya tahu, oh itu yang dinamakan berjalan sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Jangan keluar dari situ. Jangan ke kiri panggilan lain atau ke kanan panggilan orang lain. Jangan. Stay on the course sampai menjadi kenyataan dan mencapai garis finish. Jadi saudara-saudari, cari panggilan Anda, kerjakan keselamatan Anda sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati.